Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Farah Amalia Husantitian dengan NIM 430402300012. Di sini saya akan membahas tentang pentingnya memaafkan dalam perspektif psikologi, dan saya akan menyertakan beberapa sumber penelitian di Indonesia juga. Jadi, dalam kehidupan sehari-hari, setiap orang pasti pernah mengalami rasa kecewa, sakit hati, dibohongi, dihianati, atau diperlakukan tidak adil oleh orang lain. Nah, pengalaman tersebut seringkali nih meninggalkan luka emosional yang tidak mudah hilang. Bahkan ada beberapa orang yang terus mengingat kejadian menyakitkan selama bertahun-tahun. Akibatnya, muncul rasa marah, dendam, kecewa, dan kebencian yang terus dipendam. Karena itu, memaafkan menjadi hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia, terutama bagi kesehatan mental dan emosional seseorang. Dalam psikologi, memaafkan bukan berarti melupakan kesalahan orang lain atau menganggap tindakan yang dilakukan orang lain itu benar. Tapi, memaafkan lebih kepada proses melepaskan emosi negatif yang selama ini disimpan dalam diri. Jadi, memaafkan sebenarnya adalah bentuk penyembuhan untuk diri sendiri atau biasa dikenal dengan self-healing. Menurut Nihayah dan rekan-rekan dalam penelitiannya tentang konsep memaafkan dalam psikologi positif, memaafkan merupakan proses mengubah emosi negatif seperti marah, benci, kecewa, dan keinginan membalas dendam menjadi emosi yang lebih positif dan sehat. Artinya, ketika seseorang memaafkan, ia sedang berusaha membebaskan dirinya sendiri dari beban emosional yang selama ini dipendam. Salah satu alasan utama mengapa memaafkan itu penting adalah karena memaafkan dapat membantu seseorang melepaskan stres dan tekanan emosional. Jadi, ketika seseorang menyimpan dendam, pikirannya tuh akan terus kembali gitu pada kejadian yang menyakitkan. Ia terus mengingat perkataan atau perlakuan dari orang lain yang melukai dirinya. Nah, tanpa disadari, hal itu tuh membuat seseorang menjadi sulit tenang, mudah marah, sensitif, bahkan sering overthinking. Jika kondisi ini berlangsung terus-menerus, maka kesehatan mental seseorang dapat terganggu. Oleh karena itu, memaafkan menjadi penting agar seseorang tidak terus hidup dalam kemarahan dan luka masa lalu. Nah, hal ini juga didukung oleh penelitian dari Nafulani, Pratikto, dan Suhadianto yang menunjukkan bahwa pemaafan memiliki hubungan positif dengan kesejahteraan psikologis atau subjective well-being pada remaja. Nah, penelitian ini tuh menunjukkan bahwa individu yang mampu memaafkan cenderung merasa lebih bahagia, lebih tenang, dan memiliki kondisi psikologis yang lebih baik dibandingkan individu yang sulit memaafkan. Selain itu, memaafkan juga penting karena dapat membantu seseorang mengurangi emosi negatif seperti marah dan kebencian. Seringkali seseorang tuh merasa lelah secara emosional bukan karena masalah yang sedang dihadapinya saat ini, tapi karena ia masih menyimpan luka lama yang belum selesai. Nah, luka itulah yang akhirnya terus mempengaruhi suasana hati dan cara berpikir seseorang. Contohnya nih, misalkan seseorang yang pernah dikhianati mungkin menjadi sulit percaya sama orang lain, kayak misalkan pernah cerita sama orang terus diceritain ke orang lain lagi. Nah, itu jadi trust issue gitu. Nah, orang yang pernah disakiti mungkin menjadi mudah curiga dan takut membuka diri. Hal-hal seperti ini dapat mempengaruhi hubungan sosial dan kualitas hidup seseorang.
Dengan memaafkan, seseorang perlahan belajar menerima kejadian yang sudah terjadi dan tidak terus-menerus hidup dalam rasa sakit tersebut. Pentingnya memaafkan juga terlihat dalam kemampuan seseorang untuk mengatur emosi. Berdasarkan penelitian dari Agnesi dan Pedu tentang regulasi emosi dan perilaku memaafkan, individu yang memiliki regulasi emosi yang baik cenderung lebih mudah memaafkan orang lain. Hal ini menunjukkan bahwa memaafkan berkaitan erat dengan kematangan emosi seseorang. Ketika seseorang mampu mengontrol emosinya, ia tidak mudah terbawa amarah atau keinginan untuk membalaskan dendamnya. Sebaliknya, ketika ia lebih mampu berpikir tenang dan melihat masalah dengan sudut pandang yang lebih luas. Selain berdampak pada diri sendiri, memaafkan juga penting dalam menjaga hubungan sosial dengan orang lain. Dalam kehidupan, manusia tidak hidup sendiri. Kita membutuhkan hubungan dengan keluarga, teman, pasangan, dan lingkungan sekitar. Namun, dalam hubungan tersebut, konflik tuh pasti akan terjadi, masalah tuh pasti ada. Kadang kita disalahpahami, kadang dikecewakan, atau bahkan kadang tuh kita diperlakukan tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Nah, jika setiap konflik terus disimpan tanpa adanya pemaafan, maka hubungan akan menjadi renggang dan penuh kebencian. Penelitian dari Chandra Kusuma dan Aditya menunjukkan bahwa pemaafan memiliki peran penting dalam menyelesaikan konflik antara anak dan orang tua. Artinya, melalui pemaafan, hubungan yang sebelumnya penuh konflik dapat menjadi lebih baik dan lebih sehat secara emosional. Hal ini menunjukkan bahwa pemaafan bukan hanya penting untuk diri sendiri, tetapi juga penting dalam menjaga hubungan interpersonal. Selain kesehatan mental dan hubungan sosial, memaafkan juga berpengaruh terhadap kesehatan fisik seseorang. Kenapa? Karena ketika seseorang terus menyimpan amarah dan dendam, tubuh tuh akan berada dalam kondisi stres yang berkepanjangan. Jadi stres terus gitu. Akibatnya seseorang bisa mengalami sulit tidur, mudah lelah, sakit kepala, bahkan gangguan kesehatan lainnya. Sebaliknya, ketika seseorang memaafkan, tubuh menjadi lebih rileks dan pikiran lebih tenang. Ada lagi nih, dalam penelitian Marta dan Kurniati tentang terapi pemaafan pada remaja, dijelaskan bahwa pemaafan dapat membantu mengurangi tekanan emosional dan membantu individu merasa lebih tenang secara psikologis. Artinya, memaafkan bukan hanya berdampak pada pikiran, tetapi juga berdampak pada kondisi tubuh seseorang. Hal penting lainnya adalah memaafkan, membantu seseorang untuk move on dari masa lalu. Banyak sekali orang yang sulit bahagia karena masih terikat dengan pengalaman buruk di masa lalunya. Mereka terus mengingat rasa sakit yang pernah mereka alami sehingga sulit menikmati kehidupan yang sekarang gitu. Jadi sulit untuk bahagia. Nah, dengan memaafkan, seseorang belajar menerima bahwa kejadian tersebut memang sudah terjadi dan tidak bisa diubah lagi gitu. Jadi kayak ya udah terjadi ya sudah gitu, nggak bisa diubah. Namun ia masih bisa menentukan bagaimana cara menjalani hidup ke depannya. Memaafkan juga membantu seseorang menjadi lebih dewasa secara emosional karena sebenarnya memaafkan membutuhkan keberanian dan kekuatan batin yang besar. Tidak semua orang mampu memaafkan dengan mudah, apalagi jika luka yang dialami sangat mendalam. Oleh karena itu, memaafkan bukan tanda kelemahan, itu yang perlu diingat, tetapi tanda bahwa seseorang mampu mengendalikan emosinya dengan baik. Namun,
Penting dipahami bahwa memaafkan tidak berarti kita harus melupakan kejadian yang terjadi atau kembali ke hubungan yang sama. Kita tetap boleh menjaga jarak dan membuat batasan supaya kita tidak disakiti lagi. Jadi, memaafkan adalah tentang melepaskan emosi negatif. Ingat, bukan membenarkan kesalahan orang lain. Mulanya, memaafkan merupakan proses penting dalam psikologi karena membantu individu melepaskan beban emosional, mengurangi stres, meningkatkan kebahagiaan, menjaga hubungan sosial, dan membantu seseorang menjalani hidup dengan lebih tenang. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.